wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan Bu Ernia, masih di mata kuliah perancangan pabrik kimia. Video ini kita akan membahas tentang neraca massa. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang neraca massa. Setelah pada video sebelumnya kita membahas neraca massa untuk tanpa adanya reaksi kimia. Pada video ini kita akan membahas neraca massa yang disertai dengan reaksi kimia. Untuk neraca massa dengan reaksi kimia, kita bisa mencontohkan yaitu neraca massa pada reaktor. Misalkan kita di sini punya reaktor di mana inputnya adalah reaktan A. Reaktan A yang disertai dengan impuritisnya, kemudian di sini ada reaktan B yang juga ada impuritisnya. Jadi kita punya dua input, yaitu reaktan A dan reaktan B. Kemudian di reaktor ini terjadi reaksi pada temperatur dan tekanan tertentu. Dari reaksi tersebut terjadi perubahan jumlah komponen maupun konsentrasi komponennya, di mana outputnya atau produk yang dihasilkan adalah C. Kita bisa menuliskan reaksinya seperti ini. Jadi di sini ada A ditambah B menjadi C. Di sini untuk mendapatkan neraca massa pada reaktor ini, laju alir massa A ditambah dengan laju alir massa B sama dengan laju alir massa C. Karena inputnya adalah A dan B, maka di sini laju alir massa A ditambah laju alir massa B. Sedangkan produknya adalah C, maka laju alir massa A ditambah laju alir massa B sama dengan laju alir massa C. Nah, di sini komponennya adalah A. Pada aliran A itu berupa reaktan A dan disertai dengan impuritisnya ya. Kemudian pada B adalah reaktan B disertai dengan impuritisnya. Sedangkan C sebagai produk di sini adalah merupakan hasil dari reaksi ya. Ini adalah hasil reaksinya berupa produk C. Kemudian ada sisa dari reaksi. Tentu saja ketika terjadi reaksi itu biasanya disertai dengan sisa dari reaksi. Jadi di sini masih ada sisa reaktan A ditambah sisa reaktan B. Di masing-masing itu masih mengandung impurities reaktan A dan impurities reaktan B. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada suatu reaktor dengan kapasitas 200 kg per jam akan mereaksikan bahan gas A ya, BM-nya 44 dengan bahan gas B, BM-nya adalah 17 pada suhu 150 derajat Celcius dan tekanan 5 atmosfer. Menjadi bahan C, berarti di sini ada A ditambah B menjadi C dan D ya, sesuai dengan reaksi ini. A ditambah 2AB menjadi C ditambah D. Masing-masing BM-nya sudah diketahui ya. Bahan A dan B sisa akan keluar dari bagian atas reaktor dan produk bahan C dan D keluar dari bagian bawah. Kemudian Q-nya adalah 5000 kalori per mol. Kemudian kita diminta untuk membuat neraca massanya. Nah, kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi ini adalah reaktor. Yang masuk adalah aliran bahan A dan B ya, dimana A ini adalah mengandung AI kilogram per jam, karena di sini belum diketahui. Yang diketahui hanya kapasitas dari reaktor. Kemudian ada BM-nya, di mana BMA-nya 44, BMB-nya adalah 17. Kemudian bahan C, BM-nya adalah 60. Nah, diketahui bahan C BM-nya 60. Kemudian bahan D BM-nya adalah 18. Yang diketahui lagi adalah konversi reaksi. Di sini konversi reaksinya 80%. Di mana rasio mol A dan B 4.
Jadi perbandingan antara mol A banding mol B itu adalah 4:1 berarti ya. Nah, Anda diminta untuk membuat neraca masanya. Oke, di sini kita bisa menuliskan untuk contoh soal tadi ya. Jadi reaksinya adalah A ditambah 2B menjadi C ditambah D. Nah, di sini kita mengambil basis yaitu laju alir A masuk ke dalam reaktor itu sebesar 1 kg mol per jam. Nah, artinya di sini ada 1 kmol per jam A masuk ke dalam reaktor. Kemudian kalau kita jadikan dalam massa berarti dikalikan dengan BM. BM-nya A adalah 44, maka di sini 1 kmol per jam dikalikan dengan 44 menjadi 44 kg mol per jam. 44 kg per jam ya. Nah, untuk B karena tadi diketahui jika rasio mol A banding B itu 4:1, maka di sini B adalah 4 kali jumlah bahan A. Tadi diketahui bahan A-nya 1 kmol per jam, maka bahan B-nya adalah 4 kmol per jam. Kemudian kita kalikan dengan BM-nya adalah 17, maka ketemu B-nya adalah 68 kg per jam. Oke, kita sudah dapat massa dari A dan B yang masuk ke dalam reaktor ya, massa A dan B yang masuk ke dalam reaktor. Kemudian diketahui apabila konversinya 60%, maka C-nya berapa ya? C-nya adalah 0,6 dikalikan 1 kmol per jam. Jadi gini, saya tuliskan di sini aja ya. Jadi mula-mula itu adalah A-nya 0,1. A-nya adalah A-nya di sini berarti A-nya adalah 1 kmol ya, kemudian B-nya itu tadi 4 kmol. Nah, C sama D kan belum ya karena belum ada reaksi. Kemudian reaksinya adalah A-nya yang bereaksi adalah 60%, maka di sini 0,6 ya. Limiting reaktannya adalah yang A ya. Kemudian untuk mendapatkan B berapa banyak yang bereaksi, maka kita bisa menghitungnya dari stoikiometri reaksinya. Di sini 2/1 dikalikan dengan 0,6 ya, 0,6. Maka kita dapatkan 1,2 ya. Di sini berarti 1,2 yang bereaksi. Sedangkan C berarti 0,6 kali 1 berarti 0,6. Sedangkan D-nya adalah 0,6 juga ya. Sesuai dengan stoikiometri reaksinya. Oke, kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah ini 1 dikurangi 4 berarti tinggal 0,4. Kemudian di sini 4 dikurangi 1,2 tadi ketemunya 2,8 berarti di sini ya 2,8. Sedangkan yang di sini adalah 0,6 masih an 0,6, sedangkan yang di D-nya juga sama 0,6 ya, berarti yang setelah reaksinya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa jika karena konversinya 60%, maka C-nya adalah 0,6 dikalikan 1 kmol. Kemudian kita jadikan dalam kilogram per jam, maka dikalikan dengan BM. BM-nya C adalah 60. Jadi dari 0,6 dikalikan dengan 60, maka ketemunya 36 kg per jam. Kemudian untuk D juga sama. Jadi tadi
molnya adalah 0,6 dikalikan dengan 1 kmol per jam kali 18 ya, BM-nya 18, maka ketemunya 10,8. Nah, sisanya berapa untuk A? Tadi sudah saya hitungkan di sini, sisa untuk A adalah 0,4. 0,4 dikalikan dengan BM-nya A adalah 44, maka ketemunya 17,6. Sedangkan sisa untuk B tadi ini ketemunya 2,8 ya. 2,8 dikalikan dengan BM-nya B ini 17, maka ketemunya 47,6. Kemudian kita menghitung massa bahan keluar dari reaktor. Berarti yang keluar dari reaktor berapa? Kalau yang A tadi sisa bahannya dia 17,6. Kemudian yang B 47,6. Sedangkan C-nya adalah 36. Kemudian D-nya adalah 10,8. Ini yang ada di sini berarti keluar dari reaktor ya. B-nya ada di sini, sedangkan C dan D-nya ada di sini ya. Karena tadi disampaikan bahwa untuk sisa dari reaktor yang reaktan A dan B keluar dari atas, kemudian yang untuk produk C dan D keluar dari bagian bawah. Oke, kemudian tadi kita sudah menghitung berapa banyak yang aliran yang masuk dan keluar dari reaktor. Kemudian kita akan menyesuaikan dengan kapasitas produk bahan C. Jadi tadi diketahui bahwa kapasitas produk bahan C sebesar 200 kg per jam. Maka kita perlu melakukan konversi karena kita tadi mengambil basisnya ada salah bahan masuk A itu 1 kmol per jam. Maka kita sesuaikan dengan kapasitas produk bahan C. Di sini faktor konversinya adalah 200 dibagi 36, di mana 200 ini adalah kapasitas produk ya, ini adalah kapasitasnya. Sedangkan 36 ini adalah produk massa produk keluar dari reaktor ya. Setelah dari hasil perhitungan kita tadi diketahui massa produk C keluar reaktor itu sebesar 36 kg per jam. Nah, dari sini kita dapatkan faktor konversinya sebesar 5,56 gitu ya. Maka setelah itu kita akan menghitung masing-masing, kita sesuaikan dengan kapasitas produk tadi dengan faktor konversinya. Maka kita dapatkan tadi, kalau tadi bahan masuk ke reaktor itu sebesar 44 kg, tadi kan 44 kg per jam, kemudian kita kalikan dengan faktor konversinya 5,56, maka kita dapatkan hasil 244,44 kg per jam. Demikian juga dengan perhitungan yang lain ya, sama ya. Jadi dari hasil perhitungan massa yang bahan masuk dan keluar reaktor tadi, kita kalikan dengan faktor konversinya. Maka kita dapatkan bahan masuk reaktornya untuk B 377,78, sedangkan keluar dari reaktor A-nya 97,78, B-nya 264,44, C-nya 200 kg, dan D-nya adalah 60 kg per jam. Bisa kita tuliskan dalam tabel berikut ini. Kemudian untuk membuat tabel neraca massa, kita bisa melihat di sini ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada tabel neraca massa itu harus meliputi beberapa komponen ya. Jadi di sini harus tertulis aliran masuknya itu berupa apa ya, kemudian aliran keluarnya berupa apa. Masing-masing harus ditunjukkan komponennya, itu dituliskan komponennya apa, laju alirnya berapa gitu ya. Nah, kemudian ada keterangan aliran masuknya itu dari mana, keluarnya itu kemana gitu ya. Kalau ini ditulisnya adalah aliran masuknya dari alat sebelumnya, tetapi kalau misalkan nanti kalian akan membuat tabel neraca massa, diusahakan ada keterangan alat sebelumnya itu alat apa ya. Misalkan dari
missing tank, atau misalkan menuju ke separator dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada alat spesifik dari dan ke mana gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa dituliskan dari data-data yang sudah dihitung tadi, A-nya itu sebesar 244,44, B-nya 377,78, kemudian ditotal ya. Di sini totalnya 622,22 dalam satuan kilogram per jam. Harus selalu ditulis satuannya dalam apa? Dalam kilogram per jam. Kemudian begitu pula dengan aliran keluarnya. Aliran keluarnya ke alat berikutnya. Di sini tertulisnya seperti itu, tetapi harusnya dispesifikkan ya, ke alat berikutnya itu ke alat apa. Kemudian kita tuliskan kalau aliran keluarnya tadi itu terdiri dari 4 komponen ya, ada A, B, C, D. Masing-masing dituliskan berapa laju alirnya. 97,78 untuk A, B-nya 264,44, kemudian C-nya 200 dan D-nya 60. Dijumlahkan totalnya berapa. Nah, ini di akhir harus dicek apakah ini total di aliran masuk sama dengan total di aliran keluar. Ini harus sama ya. Kalau berbeda berarti harus dicek lagi ada kesalahan di mana gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, jika di aliran masuk itu tidak mengandung komponen C dan D, ya kan, karena memang tadi kan C dan D adalah produknya, jadi di aliran masuk belum ada produk, maka tidak perlu dituliskan di sini ya. Yang dituliskan hanya yang ada alirannya saja, ada komponennya di situ. Jadi kalau pada aliran masuk berarti adanya A sama B, kemudian pada aliran keluar adanya A, B, C, D ya. Oke, seperti itu. Nah, ada yang perlu diperhatikan ya, harus diperhatikan bahwa harus diketahui terlebih dahulu apakah proses berlangsung secara steady atau tidak. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Apabila proses tidak disertai dengan reaksi kimia, ya ini jika tidak disertai dengan reaksi kimia, maka neraca massa atau bahannya dapat dibuat dengan satuan kilogram, atau pound atau kilomol ya dan sebagainya. Tetapi jika ada reaksi kimianya sebaiknya dipakai dalam satuan mol karena zat-zat berkaitan dengan stoikiometri. Selanjutnya adalah untuk memudahkan dalam membuat neraca massa alat pemproses pada suatu proses produksi. Karena ada berbagai macam kondisi proses, maka kita bisa memperhatikan hal-hal berikut. Jadi neraca massa dibuat dan dihitung pada alat yang terjadi proses perubahan massa pada komponen yang terkandung dalam proses tersebut, gitu ya. Massa dihitung berdasarkan kapasitas pabrik setiap tahun dan dihitung dalam massa persatuan jam. Nah, ini seperti yang tadi, kalau di awal itu hanya kita mengambil basisnya 1 kilomol aliran masuk A gitu ya tadi ya. Tetapi di akhir kan diketahui bahwa kapasitas pabriknya sekian, kapasitas alatnya sekian, maka kita perlu mengkonversi berdasarkan kapasitas tersebut. Alat yang di dalamnya tidak mengalami perubahan massa komponen tidak perlu dibuat neraca massanya. Jadi yang dibuat neraca massanya hanya peralatan yang di dalamnya mengalami perubahan massa saja. Ya, kalau di alat-alat yang tidak mengalami perubahan massa, maka tidak perlu dibuat neraca massanya. Contohnya apa? Pompa. Ya, di pompa itu kan hanya sebagai alat transportasi, tidak terjadi perubahan massa, maka pompa tidak perlu dibuat neraca massanya. Oke, seperti itu ya. Dan masih banyak alat-alat lain, kalau memang di situ tidak terjadi perubahan massa, maka tidak perlu dibuat neraca massanya. Untuk mengurangi kesalahan, sebaiknya dibuat diagram blok neraca massa proses yang ada dengan memperhatikan aliran proses recycle, bypass disertai dengan purge. Dibuat diagram bloknya ya.
Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan neraca massa, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, gambarkan flowsheet atau blok diagram proses tersebut. Ya, seperti yang biasanya kalian sudah lakukan di ATK kan diajari ya bagaimana untuk memulai perhitungan neraca massa. Biasanya kan diminta untuk membuat blok diagramnya terlebih dahulu ya. Nah, blok diagramnya digambar dulu seperti apa, baru kemudian Anda memilih basis yang tepat ya. Kemudian masukkan angka-angka pada aliran masuk, keluar, dan pakailah satuan yang sama ya. Untuk aliran yang masuk, keluar, dan gunakan satuan yang sama. Selesaikan persamaan yang ada dan cek kembali jumlah aliran masuk dan keluar peralatan proses apakah sudah sesuai atau belum. Terutama di akhir harus dicek apakah aliran massa masuk dan massa keluarnya itu sudah sama, sudah balance apa belum. Untuk dapat menggambar neraca massa, maka pada bab tersebut akan ada dua bagian penggambaran. Ya, pada bab neraca massa itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian apendik. Ya, ini terkait dengan pengerjaan pada TPPK, tugas perancangan pabrik kimia. Jadi, pada bagian apendik ini untuk menjelaskan dan menghitung neraca massa pada setiap peralatan proses yang terjadi perubahan massa atau komponen. Artinya di sini kita mendetailkan perhitungannya ya di appendix. Sedangkan pada bagian bab neraca massa kita menggambarkan kesimpulan dari jumlah bahan yang masuk dan keluar pada setiap peralatan proses yang ada pada neraca massanya, Jadi kalau pada appendix itu adalah detail perhitungannya, sedangkan pada neraca massa, pada bab neraca massa itu adalah tabel kesimpulan dari perhitungan yang ada di appendix gitu ya. Jadi di bab neraca massa itu hanya kesimpulannya saja, sedangkan detail perhitungannya harus dicantumkan di appendix. Nah, ini adalah contoh penulisan neraca massa ya. Di sini biasanya yang harus diperhatikan adalah kita mengambil basis kapasitas produksi ya. Kapasitas produksi itu berapa ton per tahun. Tentunya ini dari hasil perhitungan ya. Kalian kan sudah menghitung kapasitas produksinya sekian ton per tahun. Kemudian kalian hitung kalau dijadikan dalam kilogram per jam itu berapa. Ini kapasitas produksi. Kemudian untuk bisa mengkonversi dari ton per tahun menjadi kilogram per jam, itu basis operasinya adalah dalam 1 tahun itu 330 hari. Sedangkan dalam 1 hari itu 24 jam, ya kita sudah tahu itu ya. Biasanya memang kalau pada pengoperasian itu menggunakan perhitungan 330 hari dalam 1 tahun. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan nilai kapasitas produksinya dalam kilogram per jam. Jadi satuannya adalah kilogram per jam. Nah, kemudian kalian membuat ringkasannya ya. Ringkasan ini yang ada di bab neraca massa. Tabel ringkasannya, tabel kesimpulannya. Perhitungannya kalian tuliskan di appendix. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi pada tabel ini ada aliran masuk dan juga ada aliran keluar ya. Aliran masuk, ada aliran keluar. Nah, di sini dituliskan ini adalah tabel neraca massa pada alat apa? Di sini adalah reaktor 1. Ada kodenya, harus disertai dengan kode alatnya ya. Kode alat itu harus sinkron dengan kode alat yang ada di proses flow diagramnya. R110 di sini diketahui seperti itu. Alirannya dari mana?
aliran masuk itu dari storage etanol F111, keluarnya ke separator S111. Nah, ini harus spesifik ya. Jadi dari mana, ke-nya ke mana gitu ya. Disertai dengan kode peralatannya. Kemudian dituliskan juga komponennya apa. Di sini ada C2H5OH dan H2O untuk aliran masuknya. Kemudian nanti di sini ditambah dituliskan angkanya ya. Ini karena hanya contoh ya, jadi tidak disertai dengan angkanya. Harusnya di sini disertai angkanya. Jadi berapa kilogram per jam C2H5OH pada aliran masuk ke dalam reaktor. Kemudian H2O-nya ada berapa? Kemudian nanti di sini dijumlah aliran masuknya berapa. Nah, di sini ternyata tidak hanya cuma satu aliran saja yang masuk, ada dua. Yang pertama dari storage etanol, kemudian yang kedua dari kompresor udara. Di sini ada N2, jumlahnya nanti diketahui, O2-nya juga diketahui. Kemudian ini adalah total jumlah dari aliran masuk dari kompresor udara. Kalau yang total yang di bawah ini apa? Total yang di bawah ini total secara keseluruhan ya. Berapa massa dalam kilogram per jam untuk aliran yang masuk ke dalam reaktor. Ya, ini total semuanya. Total semuanya. Nah, kemudian di aliran keluar juga sama. Kalau di aliran keluar ini hanya satu aliran, yang ke separator saja. Ada CH3COOH, ada C2H5OH, H2O, N2, dan O2. Ya. Nah, di sini masing-masing sudah ada nilainya, totalnya adalah di sini ya. Di totalnya ini harus sama dengan totalnya yang ada di sini. Itu adalah tabel neraca massa. Nah, yang perlu diperhatikan totalnya tadi harus sama atau harus balance ya antara massa masuk dan massa keluarnya. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa macam proses pada neraca massa. Yang pertama ada proses pencampuran, ada proses pemisahan. Pemisahan itu contohnya adalah distilasi, flash separator, dan sebetulnya masih banyak ya contoh proses pemisahan yang lain. Kemudian ada proses dengan reaksi kimia. Dalam hal ini adalah reaktor ya biasanya. Nah, untuk contoh-contoh yang lain mungkin bisa kalian buka kembali di materi perhitungan neraca massa dulu di mata kuliah ATK mungkin ya. Nanti sembari kalian mengerjakan tugas perancangan pabriknya gitu ya, tergantung pada judul masing-masing dan peralatan yang digunakan masing-masing. Baik, untuk materi neraca massa dengan reaksi kimia saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di materi-materi lain pada mata kuliah perancangan pabrik kimia. Sampai ketemu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.